Mudah-mudahan kita semua sehat dan tetap dalam kondisi yang prima supaya kita menerima pembelajaran dengan baik. Ya, selanjutnya kebiasaan kita kalau sebelum belajar adalah berdoa kepada Allah untuk dimudahkan, untuk dipindahkan ya. Ya, silakan ketua kelas memimpin doa belajar. Ista'id siap. Ista'id siap. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, syukur. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa kita, insya Allah materi kita bisa diterima dengan baik, ilmu kita bisa bermanfaat baik untuk diri kita dan kedepannya kita juga, insya Allah. Ya, sebelum dimulai pembelajaran, Ustazah absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ya, ada perlu. Sini siswanya berapa ya? 30? 34. Ya, sabar dulu ya, dengarkan baik-baik namanya. Ani Salsabila. Aisa Maithia. SMS-nya mana? Berapa? Andi Arika. Hadir. Andi Naswa. Hadir. Andi Sabusman. Hadir. Andi Rita Bulaini. Sakit juga. Atika Wahana. Aufa. Fadila. Fatima Alwi Aksa. Denisa. Hadir. Najlatul Aswa. Siapa yang tidak hadir pada ini selain siswa kita tadi? Siapa? Robia. Kenapa Robia? Inaya siapa? Inaya Rindulan. Sakit juga. Suruh mana yang sakit ini? Siapa? Putri yang Maharani izin. Naura juga sakit. Ini berapa yang sakit ini? Banyak sekali ya? Gara-gara apa ini? Gara-gara apa ini? Capek kan? Ya, baik anak-anak, mudah-mudahan yang sakit tadi kita doakan semoga cepat sembuh. Bagi yang berusul tidak bisa hadir karena ada halangannya, kita doakan juga mudah-mudahan dia bisa dimudahkan segala urusannya. Ya, sebelum dimulai pembelajaran, bagaimana posisi diri kita? Sudah aman? Sampah-sampah yang ada di sekitar kita sudah baik. Sekarang
dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan toko, sewa dibayar di muka. Itu saja. Ya, itu masuk di mana tadi? Posisi hebat ya? Atau biasa dikenal dengan aktifan. Iya. Masih ada yang mau tambahkan? Masih ada mau tambahkan ya, Bu? Dasar aku masih kurang ya. Akun-akun yang ada di Neraca Saldo. Ya, biasanya kalau debit ada lawannya. Kasih pesan pesannya nanti. Pertama, akumulasi penyusutan peralatan toko, utang dagang, modal usaha itu dikredit. Oke. Ya, jadi akumulasi penyusutan perusahaan dagang itu sebenarnya ada di posisi debit. Ya, dia masuk dalam aktiva lancar. Cuma dikurangkan dengan bukan semuanya aktiva tetap ya. Cuma dikurangkan dengan namanya. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan yang menjawab tadi itu bisa kasih aplaus. Artinya dia bisa. Dan saya anggap bahwa materi pekan lalu itu sudah bisa kita pahami dan mengerti. Ya, anak-anak sekalian. Ya, saya lihat ini masih pagi-pagi tapi belum semangat ya. Kenapa ini? Ya. Belum sarapan? Belum. Ini kenapa tidak sarapan? Belum dapat bangun? Sebentar sarapannya. Ya, jadi kalau begitu untuk membangkitkan semangat kita, mari kita beria-ria dulu. Ya, kalau saya Ustazah bilang akuntansi, ya kita bilang apa? Kita bisa. Allahu Akbar. Nah, sekali lagi, akuntansi. Kita bisa. Allahu Akbar. Masih ada yang belum bersuara kalian? Ulangi. Akuntansi. Kita bisa. Allahu Akbar. Masya Allah. Dengan suara kita bisa menyalahkan yang belum bisa ya. Iya, karena ada juga gangguan, tapi jangan terlalu ini ya ke depannya. Ya, kita fokus saja ke pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak sekalian, sebelum masuk ke inti, kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan metode pembelajaran project basic learning. Ya, dengan berbantu bahan ajar multimedia presentasi, peserta didik diharapkan mampu menemukan pencatatan jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang dengan penuh tanggung jawab serta mengerjakan seluruh tugas dan latihan dengan penuh percaya diri dan jujur. Ya, jadi anak-anak sekalian, nanti kalau setelah pembelajaran ini diharapkan Anda semua bisa menentukan pencatatan jurnal penyesuaian. Ya. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang maksudnya ya, dengan penuh tanggung jawab. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang diharapkan bisa tercapai. Ya, lanjut. Sekedar mereview bahwa materi kita pada hari ini sebenarnya sudah dipelajari pada semester lalu. Ya, sudah dipelajari semester lalu di perusahaan jasa. Ya, sekarang kan kita sudah perusahaan dagang nih. Ya, dulu di perusahaan jasa. Namun ada sedikit perbedaan antara di perusahaan jasa, jurnal penyesuaian di perusahaan jasa berbeda dengan jurnal penyesuaian di perusahaan dagang. Ada satu perbedaan, yaitu tentang adanya tambahan akun yang harus disesuaikan, yaitu persediaan barang dagang. Nah, itu dulu ya. Jadi pada dasarnya jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang dengan jurnal penyesuaian yang ada di perusahaan jasa itu sama. Cuma ada tambahan akunnya saja. Itu saja yang membedakan ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ingin lihat. Namun kita tanya dulu. Kenapa
menerbitkan jurnal penyesuaian. Ya, atau ayat jurnal penyesuaian kenapa masih harus dibuat? Ada yang mau berkomentar? Kenapa jurnal penyesuaian perlu dibuat? Siapa? Ayo. Tafadhal. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat, dan juga digunakan untuk mencatat transaksi yang telah dicatat tetapi memerlukan koreksi agar nilainya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ada yang mau meringkas? Terlalu panjang saya rasa. Ada yang mau meringkas? Kenapa ayat jurnal penyesuaian perlu dibuat? Ada yang mau meringkas lebih terperinci? Ya. Ada? Nah, kalau tidak meringkas saya akan lihat. Iya. Itu yang pertama ya. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, ya, yang harus dipahami adalah mengapa jurnal penyesuaian harus dibuat. Kemudian yang kedua, itu ya sebenarnya ada di jawabannya di atas ya, itu. Ya, karena data yang tercantum di neraca saldo yang seperti kita sebutkan tadi, neraca saldo itu belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Ya, belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Contoh nih, di neraca saldo kan ada beberapa akun-akun. Ya, ada akun-akun yang melakukan jurnal penyesuaian. Nah, di neraca saldo itu misalnya contoh di perlengkapan. Perlengkapan itu belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya di akhir periode. Karena biasanya ada perlengkapan yang tersisa. Ya, seperti itu anak-anak. Sehingga ya neraca saldo ya dibutuhkan atau bukan neraca saldo. Ayat jurnal penyesuaian dibutuhkan ya. Ya, kemudian ini akun-akun yang memegang jurnal penyesuaian secara umum. Ya. Di perusahaan dagang ingat tadi apa yang membedakan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa jurnal penyesuaiannya? Ayo. Ya. Nah, itu persediaan barang dagang. Ya, yang lain sama. Ada taksiran kerugian tak tertagih, ada pemakaian perlengkapan, beban dibayar dibuka, penyusutan aktiva tetap, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, dan pendapatan diterima dibuka. Jadi dulu di perusahaan jasa tidak ada namanya persediaan barang dagang. Ya, karena namanya juga perusahaan jasa, tidak ada data dagangnya ya. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara menyesuaikannya? Ya, jadi di dalam jurnal penyesuaian perusahaan dagang ada dua cara yang harus kita pakai. Ya, tapi sebenarnya bisa dipilih nanti dua-duanya ya. Kalau misalnya nanti jadi kita menjadi tenaga akuntan nih, ya, jadi kita bisa memilih salah satunya. Terserah yang mana kita anggap kita mudah bagi kita ya. Jadi di dalam jurnal penyesuaian dagang itu ada dua metode yang harus kita pakai. Yang pertama adalah metode pendekatan laba rugi, kemudian yang kedua adalah metode pendekatan HPP. Ya. Bagaimana perbedaannya? Jurnal penyesuaian perusahaan dagang dengan metode HPP dan ikhtisar laba rugi. Ya, sudah kita lihat anak-anak. Ya. Itu kalau metode HPP ini saya bagaimana nih bagaimana? Sudah dulu ya. Ya, mudah-mudahan kalau sudah selesai kita cukupkan saja pertemuan kita yang hari ini sudah sampai ke tahap penentuan jadwal ya. Ya, jadi hari ini sampai ke penyusunan jadwal. Jadi pekan depan Ustazah akan menagih kita dan tetap memonitoring kerja-kerja kita sampai proyek itu selesai ya, dan kita kumpul. Yang jelas kita kuasai tentang bagaimana cara menentukan jurnal penyesuaian ya.
sakit? Tadi. Mas Sally tidak semangat saja. Sally semangat. Yang lain bersemangat sih. Iya. Ini yang mana kesemangat saya? Yang ini. Yang satu pembahasan saya ini tidak bisa sekali membedakan kembali. Ya, jadi anak-anak sekalian, hari ini sudah sampai ke tahap menyusun jadwal. Ya, karena kalau dalam proyek itu menyusun jadwal, monitoring, evaluasi dan sebagainya. Jadi program kita lanjutkan saja teman-teman. Tentang ini yang sekalian di buku tugasnya ya. Ya, jadi alhamdulillah karena kita sudah ada di penghujung waktu, maka kembali Ustazah mengingatkan, ya tugas kita hendaklah dikerjakan dengan baik, ya dan selesai tepat waktu. Ya tentunya harus mempunyai perencanaan ya. Ya kita diskusikan ya. Sekarang kan sudah canggih, jadi kita diskusi lewat WA atau mungkin ketemuan di mana untuk membahas tentang persoalan ini, ya proses ini. Ya yang jelasnya anak-anak sekalian, ya kita harus mengerjakan sesuai dengan perintahnya ya. Nah, kita kerjakan sesuai dengan perintahnya. Ya yang jelas harus tepat waktu, kemudian terstruktur, tersistematis. Ya, jadikanlah pengalaman ini jadi pelajaran. Nah, pelajaran setelah ini apa ya? Apa pelajaran setelah ini? Istirahat ya? Ya, baik anak-anak, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka dan kita sudah paham apa yang harus kita kerja. Ya, jadi kita cukupkan saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ananda semua paham tentang jurnal penyesuaian dan tata cara menentukan jurnal penyesuaian di perusahaan dagang. Ya. Dan kalau masih ada yang lupa, nanti bagaimana tata caranya silakan nanti kita diskusi dengan teman-teman atau bertanya sama Ustazah. Ya. Lalu hari ini kita cukupkan saja. Namun sebelumnya silakan seperti tadi ketua kelas ya memimpin doa sesudah belajar. Silakan ketua kelas. Demikianlah perayaan pada hari ini. Mari kita bersama membaca doa pengharapan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukron ketua kelas. Ya, jadi kita ini pertemuan kita pada hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum